Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafian. Semoga dengan hujan yang turun ini menimpah, ya, bahasanya menimpah atau terkena diri kita itu menjadi hal yang manfaat. Dan alhamdulillah juga patut kita syukuri, kita masih membuktikan bahwa memang iman kita itu bukan iman yang kaleng-kaleng, ya. Karena hujan pun Bapak Ibu masih mau datang. Coba lihat itu yang lain, nggak hujan aja masih tidur. Ya kan? Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni terkait dengan fikih sholat, ya. Namun sekali lagi saya ingatkan, pembelajaran fikih sholat ini kita nggak langsung pada bagaimana takbirnya, bagaimana bersedekapnya, bagaimana ruku sujudnya, turun ruku, turun sujud, bangkit dari sujud seperti apa. Kita belum masuk ke situ karena saya ingin menyampaikan dulu hal tentang bagaimana hal-hal terpenting seperti kemarin sudah disampaikan manfaatnya apa orang sholat, ya kan, supaya fungsinya apa? Supaya ibu itu semangat ibadah, ya. Tapi di sisi lain ada manfaat, ada juga ancaman, ya. Orang nggak sholat nih begini, ya. Nanti kan disebutkan itu juga orang yang nanti masuk neraka tuh gara-gara nggak menunaikan sholat. Nah, itu terkait dari manfaat dan ancamannya. Nah, di sisi lain lagi kita juga sudah menyampaikan bagaimana dan kenapa orang sholat itu tidak bahagia. Padahal kan kata Al-Quran, wa ulaika humul muflihun. Seharusnya orang sholat itu bahagia, tapi kok ini nggak bahagia, nggak sukses. Ataupun orang yang sholat itu seharusnya meninggalkan perbuatan fahsya dan mungkar. Sebaliknya kan begitu. Nah, jadi itu yang perlu kita cari tahu dan sudah dibahas. Dan yang berikut kemarin juga sudah kita bahas terkait dari makna secara bahasa sholat itu apa, terus secara istilah itu apa, sudah kita bahas. Dan memang mau dari sisi manapun, sisi istilah ataupun sisi bahasa pun, sholat telah memberikan kekuatan untuk kita. Oh, ternyata saya sholat itu seperti ini, maksud dari sholat itu seperti ini. Nah, itu sudah kita bahas. Dan hari ini karena sudah selesai kita melewati 3 mukaddimah, 3 mukaddimah, mau lanjut mukaddimahnya enggak, Bu? Lanjut ya, kita lanjut mukaddimahnya. Masih ada mukaddimahnya nih, Mbak. Jadi sabar, mohon bersabar sampai kita benar-benar paham tentang mukaddimahnya. Nanti sehingga pelaksanaan mah gampang, Mbak. Pelaksanaan itu kan gampang kan? Cuma yang masalahnya sholat itu dia pahami nggak apa yang disampaikan, apa yang dibaca, apa yang digerakin. Nah, itu yang menjadi poin hari kita. Nah, hari ini kita lanjutkan mukaddimah kita dengan judul menyempurnakan sholat. Ya, menyempurnakan sholat. Nah, kalau kemarin kan udah yang 3 poin itu. Hari ini insya Allah di subuh hari ini tanggal 1 Januari 2023 bagaimana kita menyempurnakan sholat. Nah, baik, izin Bapak Ibu, bismillah. Menyempurnakan sholat sekiranya itu akan menunjuk pada 3 hal di dalam diri kita, ya. Yang pertama, 1, sempurna fisiknya, sempurna rohaninya, sempurna akalnya. Itu kan 3 komponen kan untuk manusia. Kan manusia diciptakan itu harus ada rohaninya, ruh. Yang berikut harus ada akalnya. Terus ada juga
fisiknya. Dan ternyata solat itu mencakupi semua ini. Jadi Bapak Ibu, maksudnya nanti kalau solat itu fisiknya harus sempurna. Dalam pengertian maksud saya fisik sempurna itu bukan berarti mohon maaf ada saudara kita yang mungkin kurang sehat di kakinya, bukan itu maksudnya. Nanti ada yang dimaksudkan fisik secara sempurna itu nanti ada. Ya, baik, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini kalimat basmalahnya udah hilang nih. Mana yang hapus ini? Tanggung dosa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih ada kelihatan oleh saya. Ya, baik, hari ini bismillah Bapak Ibu, kita bagaimana menyempurnakan ya atau sempurna tentang sholat kita, sempurna. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat yang menunjuk supaya sholat itu sempurna sholat itu kan kita bisa lihat yang paling gampang Al-Baqarah ayat ke-3. Al-Baqarah ayat ketiga. Ini isyarat pertama ketika Al-Quran minta supaya kita sholat dengan sempurna. Baik, kita masuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, baik ya, kita ketemu kalimat perintah, bukan perintah juga, tapi makna isyarat untuk menunaikan sholat dengan sempurna. Di mana letak kesempurnaan minta supaya sholat itu sempurna? Kita lihat, kita temukan di dalam ayat ini, kita menemukan ada kalimat yuqimun. Yuqimuna, ada kata yuqimun. Ada ya, benar nggak? Yuqimun ya. Yuqimunas shalah. Nah, ini kita temukan. Nah, turunan dari kata ini, nah kita pelan-pelan dulu nih ya. Turunan dari kata ini nanti ada di sini ada dari kata yuqimun ini ada kata dari kata aqama. Aqama yuqimu. Ya, qum, kalau perintahnya itu qum. Nah, ini perintahnya ya. Ini kata kerja yang lampau sudah terjadi, yang ini sedang terjadi, yang sedang digunakan di dalam ayat itu. Ini dalam bentuk tunggal satu, ini dalam perintah banyak. Maksudnya dalam banyak orang yang diminta untuk menunaikan. Nah, ini perintahnya. Nanti ada satu turunan lagi di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, yaitu perintah yang hampir sama. Ini kan isyarat kalau mau sempurnakan sholat, ini isyaratnya. Tapi nanti pada saat perintah tunaikan sholat, itu asalnya berbeda lagi. Sedikit ya Bapak Ibu ya, ini nanti ada, kita temukan semua ini dalam Al-Quran. Saya turunkan nanti dalam Al-Quran supaya kita bukan asal bicara ya. Jadi kita punya landasannya. Qama yaqumu. Maaf, ini aqim ya, saya agak keliru. Ini aqim, bukan qum. Di sini baru dia jadi qum. Mohon maaf. Ya. Efek semalam mungkin nggak kedapatan tahun baru kayaknya saya. Enggak ya, itu candaan kita ya. Qama yaqumu qum. Nah, ini bedanya begini. Yang di Al-Baqarah ayat 3 itu pakai yaqumu, pakai yang ini satu ya, bukan yang nomor 2. Dia pakai asal kata yang nomor 1. Itu nomor 1 Bapak Ibu, gampangnya begini. Ini isyarat supaya tunaikan sholat dengan sempurna. Isyarat menunaikan sholat dengan sempurna. Sedangkan kalau ini pada saat mau melaksanakannya, nanti Al-Quran isyaratkan dengan ini. Bahkan sampai hadis pun menggunakan yang ini. Ya, jadi perintah segala macam supaya menunaikan sholat itu semuanya begini. Tapi pada saat kita mau sholat itu Al-Quran mintanya ini. Ya, Al-Quran mintanya yang nomor 2. Jadi bisa paham ya Pak ya?
Jadi Al-Quran misalnya Bapak Ibu baca misalnya Al-Baqarah ayat 43 itu kan, wa aqimis shalah. Ini pakai ini perintah. Tunaikan salat. Perintahnya ini. Tapi nanti Bapak Ibu saya akan turunkan pelan-pelan perintah untuk salat. Pada saat tunaikan itu Al-Quran pakai yang ini. Nah, jadi maksudnya apa? Sebelum kita tunaikan itu perhatikan itu kesempurnaan salat. Ya. Syarat-syaratnya diperhatikan, ya. Jangan sampai kita langsung belajar, langsung praktek tanpa punya ilmu. Nanti itu akan banyak menemukan kesalahan pada saat kita menunaikan sholat. Aqama, aqama ini Bapak Ibu bisa temukan nanti di Al-Quran surah kedua ayat 177. Baik ya, ada ya Bapak Ibu. Silakan buka Al-Baqarah ayat 177. Ayatnya lumayan panjang. Ya kan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas shalah. Ada kan? Aqamas shalah. Kalau yuqim udah ada nih Al-Baqarah tadi ayat ketiga ini kan. Kalau ini ada lagi Al-Baqarah ayat 43 itu. Ini ada Al-Baqarah ayat 43 ada perintahnya. Jadi saya menyampaikan jadi supaya punya landasan dulu kita. Ya kan? Wa aqim. Nah, kalau di Al-Baqarah itu dalam bentuknya jamak, banyak orang. Kalau Bapak mau dapatkan yang tunggal, ya, itu di surah 29 ayat 45. Di pertengahan ayat itu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, jadi ini ada Al-Baqarah 177, Al-Baqarah ayat 3, surah 29 ayat 45. Qama yaqumu, nanti ini turunan-turunannya ada. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan kita kalau sholat itu ya harus mendapatkan isyarat kesempurnaan. Dari huruf aja berbeda. Ini cuma 3 huruf. Ini ada 4 huruf ya. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu kalau lebih 1 huruf berarti maknanya lebih. Bukan saja minta untuk sholat, tapi maknanya mintanya lebih dari itu. Harus sempurna. Baik ya. Nah, pada saat mau sholat mintanya pakai yang nomor 2 ini ya. Nah, baik, saya ingin tanya Bapak Ibu, siapa yang masih hafal hadis kemarin yang saya bagikan itu? Ada Bu, masih ada? Alhamdulillah, baik Pak Bu. Kita lihat. Saya ulangi, ini isyarat untuk sempurnakan sholat. Sedangkan yang ini isyarat untuk pada saat menunaikan. Jadi nanti kalau Al-Quran bilang mau menunaikannya pakai yang ini. Kita lihat. Di dalam hadis itu ada ya. Idza qumta. Ada? Ada enggak? Masih ada? Ada ya. Kalimatnya menggunakan derivasi dari nomor 2. Ada dibuka dalam hadis itu dibuka dengan kata idza. Nah, jika. Nah, jika kan? Jika kumta. Pak Ustadz, di mana ketemunya Pak Ustadz? Di sini koma, di sini kumta. Iya kan? Padahal kan tadi saya bilang dari sini asal katanya. Dari mana ketemunya? Nah, ini kita belajar bahasa Arab sedikit boleh nggak? Sedikit aja. Jadi ibu pusingnya juga sedikit, nggak banyak. Tenang, sedikit aja, boleh ya? Nah, kumta itu asal katanya, saya bikin begini ya Bapak Ibu, perhatikan. Dari kata koma, yang itu sana, itu dikasih tambah huruf ta. Seperti ini. Huruf ta, ya. Kumta. Nah, dikasih tambah ta, ya. Ketika dikasih tambah ta, disambung ta ke mim, ini ikutin aja, nggak apa-apa. Diikutin aja nih, ya. Ta ini 1 orang, lawan bicara 1 orang, lawan bicara 1 orang.
Ya, ta, 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 ta. Nah, itu lawan bicara satu orang. Ditambahkan ta sambung ke mim. Nah, ta sambung ke mim. Nah, seperti ini. Ta disambung ke mim nanti jadi begini. Saya turunkan lagi pelan-pelan ke atas aja. Seperti ini Bapak Ibu. Ini masih seperti ini. Nah, karena ta sambung ke mim, maka mim ini barisnya harus mati. Ya. Memang udah harus begitu. Kaidahnya memang harus begitu. Jadi dari sononya sudah begitu, jadi ikut aja. Ta-nya harus mati. Nah, udah. Setelah ta-nya mati, kan dalam bahasa Arab itu kalau ada dua huruf mati berikutan, satu harus ngalah. Harus satunya ngalah. Nggak bisa dua-duanya diikutin. Kalau begini, ibu bacanya gimana ini? Di sini dituntut panjang, di sini harus langsung mati. Ya kan? Nah, jadi harus satu ngalah. Yang ngalah di mana? Apakah alif atau mim? Harus alif. Kenapa? Karena alif ini dalam bahasa Arab dia itu huruf illat, huruf sakit. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf sakit, ada 3. Ada alif, ada ya, ada waw. Makanya gampangnya begini, kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, huruf yang sering dikasih sukun itu huruf apa? Ya, ada sukunnya kan, kebanyakan kan gitu ya. Wow, sering dikasih sukun kan kebanyakan, ya kan, contoh nih. Ini ada wow dikasih sukun. Nah, ini nama huruf sakit. Kalau kita sebut huruf ilat, huruf yang sakit. Ada juga huruf alif. Karena ini adalah huruf yang mati, maka ini yang harus hilang. Wah, dia hilang lagi nih. Turunan pelan-pelan ini ya, kita udah hilang. Qaf ini gimana sih barisnya? Ya, pada dalam hadis jadi dhamma kan, di hadis dhamma kan, idza qumta. Nah, kalau qaf ini Bapak Ibu tanya dari mana asalnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama itu lihat aja di kata kerja yang sedang berlaku. Qaf di sini apa? Dhamma, maka dia mengikuti menjadi dhamma. Ya. Agak pusing-pusing sedikit, enggak apa-apalah. Ya, gampangnya dia menjadi kumta. Idza kumta. Ataupun asalnya ini alif ini sebenarnya asalnya adalah waw. Waw sukun itu pasangannya dhamma. Gitu aja gampangnya gitu ya. Nah, kumta jika kamu jika kamu ingin menunaikan sholat, ataupun kita ingin mengatakan jika kalian. Nah, kalau kalian ini ta diganti dengan tum. Kayak begini. Tum. Jadi akan menjadi idza qumtum. Idza qumtum. Seperti ini, nanti dia turunannya seperti ini lagi. Qumtum. Jika kalian, kalau ini jika kamu. Kan ini kisah tentang pemuda yang masuk itu kan ke masjid sendirian dia jadi makan Nabi. Jika kamu, kalau ingin mengatakan banyak orang, jika kalian ingin menunaikan sholat, idza qumtum, jika kalian ingin menunaikan sholat. Nah, idza qumta ila sholah. Kan hadisnya begitu kan? Ila kan, ada kata ila enggak? Ila sholah. Jika kalian ingin menunaikan sholat, nih, mau tunaikan sholat, pertama, ini di sini sholat yang di sini kita harus perhatikan kata ila. Ya, ada kata ilah, kita tahan dulu. Jika kalian ingin menunaikan sholat, pastikan dulu, ya, sebelum ini menunaikan harus pastikan sudah sempurna, pahamnya sudah matang, baru tunaikan. Itu akan lebih mudah dalam proses menunaikan sholat. Nah, yang menunaikan sholat ini orang beriman atau tidak beriman?
Ya, orang beriman. Baik. Sekarang kita cari lagi kata iman di dalam solat. Kata iman di dalam solat itu saya hadirkan dalam bentuk tunggal, ada disebut dengan amana. Ya, ada amana, banyaknya, jamaknya itu disebut dengan yu'minun. Nah, yu'minun. Maaf ya, ini yu'minuna. Ini maksudnya iman paling standar amanah, iman standar. Dia agak mulai orang yang imannya mulai menengah, selalu berusaha supaya imannya bagus, disebut dengan yu'minun. Nanti kalau ada lagi orang yang imannya itu bukan lagi standar, udah menjadi apa di atas high class gitu ya, jangan ditanya lagi, itu nanti Al-Quran sebut dengan mu'minun. Ya, makanya orang yang mu'minun itu kalau dikasih surga bukan asal sebut surga aja, tapi langsung disebutkan surganya Firdaus. Ya, orang mu'minun. Nah, ini dia mu'minun. Kan yang menunaikan sholat orang beriman. Jadi tiga ini, kondisi ini, baik orang yang imannya standar, di bawah standar, atau orang yang sudah konsisten dengan imannya, atau orang yang jangan ditanyakan lagi keimanannya, semua ini diminta untuk sholat. Sekalipun ini iman standar, ini standar ya, dia kalau untuk jamaknya, banyaknya, untuk banyak itu nanti disebut dengan amanu. Pernah dengar kata amanu, Bu? Amanu. Nah, ini dia. Banyaknya itu amanu, ya kan? Nah, ini artinya iman standar. Jadi Al-Quran kalau sebut orang iman standar dalam Al-Quran itu pakai yang ini. Tak pakai yang amanah atau amanu. Tapi ada satu, tidak semua. Ya, begitu. Jadi walaupun saya mengatakan demikian, tapi ada hal yang perlu kita baca dengan baik. Saya ulangi, ini kata amanah atau amanu bentuk banyak, itu iman. Allah singgung orang yang imannya standar. Yang penting udah ngaku Islam aja, udah syahadat aja. Ini amanah. Tapi perhatikan, ada satu hal yang perlu dicatat baik-baik. Rasulullah SAW itu pun ketika disebut imannya pakai yang ini juga. Kok bisa? Emang Rasulullah imannya standar? Nah, di sini cara bacanya. Baik, kita buka Al-Quran. Saya nggak sebut surahnya, tapi saya sebut ayatnya. Pasti Bapak Ibu tahu surahnya. Kita tebak-tebakan dikit ya. Ayat 285 surah Al-Baqarah, ya, ketahuan ya, karena memang itu surah ayat yang paling banyak. Kalau saya bilang ayat 100 bingung apa ya. Nah, ayat surah Al-Baqarah ayat 285. Baik, perhatikan ayatnya dibuka dengan kalimat amanah. Ini kan standar. Tapi perhatikan Bapak Ibu, cara bacanya bukan berarti Rasulullah SAW itu imannya standar. Bukan begitu cara bacanya. Cara bacanya begini. Kita baca dulu, maju dikit lagi ayatnya. Amanar Rasul. Ya. Terus bima ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Perhatikan, Masya Allah, indahnya Al-Quran. Kalau mau, ini kan mu'minun banyak. Kalau mau ikut akal kita, ya sudah, kenapa nggak pakai yang amanu aja juga, yang banyak, yang sama-sama kerja lampau, kata kerja yang lampau. Tapi perhatikan, ketika Rasul Allah pakai amanah, dan ketika orang yang bukan Rasul Allah pakai mukminun. Nah, ini cara bacanya begini. Rasulullah itu nabi.
Nabi itu nggak usah dikasih yang besar-besar, yang kecil aja tuh langsung cek, imannya tuh langsung nyangkut. Jadi karena ini Rasul, ini Nabi, cuman kasih yang sederhana aja itu pasti, jangan ditanyakan lagi Rasul, keimanannya Rasul itu. Itu cara bacanya. Jadi walaupun dipanggil dengan hal-hal yang sederhana, ini Rasul, ini Nabi, sudah pasti itu. Itu cara bacanya. Tapi perhatikan, ketika Allah ingin menyandingkan antara iman. Jadi ini seolah-olah begini Pak. Ini singgungan yang halus. Iman kita yang mengaku iman udah sangat baik imannya, sudah berkualitas imannya yang Allah sebut dengan mukminun, Allah sandingkan dengan standarnya Rasulullah SAW. Jadi iman kita yang orang mengaku sekarang, ataupun yang sehebat apapun kita sholat Pak, sehebat apapun kita sedekahnya, zakatnya, infaknya, baca Al-Qur'annya, yang menurut orang semuka bumi itu udah orang mukminun, tapi perhatikan kata Allah, itu kalau disetarakan dengan Nabi, itu paling bawahnya Nabi. Ibu sholat pernah sampai kaki bengkak? Belum pernah kan? Pernah sholat sampai 5 juz 4 halaman 1 rakaat? Pernah? Belum, ya kan? 1 lembar kita aja udah lumayan kan? Nah itu Nabi. Nabi, standarnya Nabi. Jadi standarnya Nabi, high class-nya kita. Jadi makanya kita bukan ya, surah 33. Surah 33 ayat yang ke-21. Jadi dalam diri Rasulullah itu semua teladan itu ada. Surah 33, surah Al-Ahzab ayat 21 atau 21. Udah? Ada? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, Masya Allah. Uswatun. Pak, Bu, dalam riwayat, di dalam ayat ini, khusus ayat ini, enggak semua ya, ingat ya, saya tegaskan dulu, jangan sampai pulang dari sini semuanya pada baca Al-Quran sesuka hatinya, karena disampaikan tadi boleh begini, boleh begitu. Ini khusus aja di ayat ini, bahwa di dalam ayat ini ada riwayat mengatakan itu boleh dibaca dengan iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun. Itu boleh. Kenapa boleh membaca dalam 2 kondisi? Ini Al-Quran ya, bukan kita rubah Al-Quran, tidak ya. Ini riwayatnya ada, ya. Riwayatnya ada. Boleh dibaca dengan uswa, dhamma, boleh dibaca dengan iswah. Nah, kenapa? Nah, biar kita nyangkut ke sini ya, biar nyangkut ke ini. Kenapa di dalam ayat ini suri tauladannya Rasulullah itu boleh dibaca dhamma, boleh dibaca kasrah. Dhamma itu artinya dhamma yadummu, sesuatu yang terkumpul menjadi besar. Jadi kalau tadummu, misalnya kalau air hujan turun, Bapak Ibu tampung, itu namanya dhamma yadummu, menampung. Menampung menjadi sesuatu yang besar. Ya, maksudnya apa? Nanti kita lihat. Kasrah itu artinya pecah, kecil. Pecah gelas atau piring, kalau dijatuhkan atau dipecahkan, pecah menjadi kecil-kecil kan? Nah, ini dia, itu disebut dengan kasroh, jadi kecil. I, kan I itu suaranya kecil, ya kan? I, kan nggak mungkin kan kalau I itu, makanya perempuan itu selalu dicirikaskan dengan I, anti. Jazakillah, ki. Kadang juga ibu-ibu ini karena sering dengar jazakallah, ataupun udah terbiasa dengan sahabatnya jazakillah, ketemu ustadznya juga jazakillah. Ini masalah juga. Nah, kalau jazaka itu laki, jadi suara A itu laki, kalau suara I perempuan itu, ya.
Nah, kalau I ini artinya pecah kecil. Maksudnya apa? Ini segala besar, ini yang skala besar, ini yang skala paling kecil. Artinya apa? Di dalam diri Rasulullah SAW itu jangankan contoh teladan yang besar-besar, yang kecil itu pun kalau diikuti itu akan menjadi pancaran dalam kehidupan kita. Itu yang kecil pun akan meningkatkan iman kita. Jadi Rasulullah pakai sekalipun standarnya digunakan dengan redaksi yang paling standar, tapi itu jangan dikira, Pak. Itu pakai yang standar aja kita ambil, itu akan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, itu akan memancarkan keimanan kita. Bukankah banyak kisah-kisah Rasulullah yang sederhana, ya, yang dengan begitu aja orang jujur, itu kan sederhana, kan hal sederhana. Tapi bagaimana itu sampai istri tercintanya itu sampai terpikat dengan kejujuran Rasulullah. Itu hal-hal yang sederhana. Jadi di dalam diri Rasulullah yang sederhana-sederhana itu, jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja kalau kita ambil itu akan memancarkan kehidupan kita, dalam kehidupan kita iman kita itu akan naik. Kalau yang sederhana sudah masuk tuh, silakan tuh cari tuh amalan-amalan terbesarnya Rasulullah itu seperti apa, tunaikan itu. Jadi jangan juga langsung malam, wah saya mau 23 rakaat atau 40 rakaat, itu terlalu berat. Ya ibu ambil yang standar, ya 2 tahajudnya, 1 witirnya standar dulu, besok lagi ada kenikmatan di dalamnya, ambil lagi naik 4 rakaat, gitu aja Bu. Ya, jadi jangan berpatokan harus mengejar 11 rakaat. Ya. Kan sudah kita selesaikan hadisnya kan, bahwa Allah itu ya tidak pernah bosan menerima amalan kita. Justru kita yang nanti bosan dengan amalan kita sendiri. Jadi kata kaidah Al-Quran tuh, silakan pelan-pelan dulu. Ibu mau ngaji, ya udah biasakan 1 hari mungkin 1 halaman. Sampai ada udah mulai rasakan kenikmatan membaca, ya kayaknya sehari perlu nambah lagi nih, dari 1 halaman menjadi 1 lembar. Kayaknya enak nih, naik lagi menjadi 2 lembar, begitu. Jadi jangan langsung 2 bulan lagi puasa gue kejar ini. Nah, 1 bulan selesai. 11 bulannya kemana? Nah, jadi nggak apa-apa, rutin itu kan bagian dari amal yang berlangsung, itu kan bagian amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan Allahnya kan. Nah, ini dia. Jadi mau dibaca dhamma maupun dibaca kasroh itu pun akan memancarkan keimanan. Apapun itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang begini. Iman kita, Allah standar panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yang menunaikan sholat adalah orang beriman. Nah, kita tulis, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, biar kesini aja ya. Alladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu panggilan dalam Al-Quran. Kalau manggil orang banyak, iman standarnya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Nah, perhatikan. Nah, jadi ini lagi-lagi saya katakan ini iman standar. Karena imannya standar, dikasih surganya juga masih hanya asal, yang penting nama surga. Surga terpuncak tertinggi apa nama surga? Firdaus nih. Kalau orang imannya standar, itu Al-Quran sebut surga, iya. Tapi surganya masih umum. Nggak disebutkan surga apa. Nggak disebutkan surganya. Tapi cuma hanya surga aja, bukan surga-surgaan, tidak. Surga iya, tapi nggak disebutin surganya surga apa gitu. Cuman hanya surga aja. Misalnya Bapak Ibu buka Al-Baqarah ayat ke 25 itu. Al-Baqarah, "Wabasyiril ladzina amanu." Nah, itu kan.
wa amilus solihati anna lahum jannat. Punya surga, tapi nggak dikasih tahu surganya kayak apa, levelnya apa. Tapi kalau mukminun, ini dia. Qad aflahal mu'minun, ya kan? Surah ke-23 kan? Ayat yang ke-1. Qad aflahal mu'minun. Buka tuh ayat 10 terus dan ayat 11-nya. Wa ulaika yaritsunal firdaus. Nah, itu dia. Mereka pewaris surga firdaus. Nah, ini dia. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Orang yang beriman, ini Allah sebutkan, wahai orang. Iya, ini Masya Allah, saya punya bukunya juga. Itu dapat dari guru juga, ya. Itu huruf ya ini mencakup, memanggil semua orang dalam kondisi apapun iman itu. Orang yang imannya standar, orang yang imannya maksudnya huruf nida, huruf panggilan. Ya. Nah, ya itu kalau dalam bahasa Arab itu memanggil, menunjuk pada semua kondisi. Engkau yang ada di jauh, engkau yang ada yang di menengah, engkau yang sudah dekat denganku juga. Itu semuanya dipanggil dengan ya. Iya, jadi jauh maksudnya apa? Hei engkau yang jauh dari aku selama ini. Hei engkau yang menengah, standar terhadap aku, dan engkau yang sudah dekat dengan aku, perhatikan imanmu. Engkau yang jauh itu perhatikan, perbaiki imanmu sehingga yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin pekat. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini ayu ini artinya sebagai taukid ya, munada yang dipanggil. Kalau ini alat pemanggilnya ya, memanggil ya. Ayu itu yang dipanggil atau taukid sebagai penegasan, ingat ya, hati-hati. Itu kalau bahasa gampangnya begitu. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kan pakai ini. Seolah-olah itu kan isyarat, engkau yang imannya standar sini, tunaikan satu amalan, dengan begitu engkau akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kan penghujungnya. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan, wahai engkau yang beriman, sini saya istilahnya panggil sini biar iman Anda di-upgrade lagi lebih baik. Nah, jadi yang menunaikan sholat itu adalah orang beriman. Sekarang begini Pak, kita cari tahu nih, kata idza kumtum, atau idza tadi yang dari kata qoma yakumu, ya kan? Idza kumtum dan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an. Ayo cari Pak Bu. Kan saya bilang kita, berarti carinya sama-sama. Kecuali saya bilang saya akan cari, kan kalimat saya ayo kita cari, berarti ayo cari sama-sama. Izin duduk sebentar, minum boleh? Boleh ya? Cari dulu Bu, ya. Kalau ketemu nanti kasih lagi snacknya lebih Pak. Baik, ketemu Pak. Udah ketemu? Kalau begitu saya yang cari. Kalau kita cari kelamaan. Baik, saya yang cari. Silakan. Ini mau tulis di mana nih? Ya, kita tambahkan aja dikit sini. Selip-selip biar tambah aja di sini ya. Jadi nanti kalau ditanya mulai dari mana, ya nanti cari tahu aja sendiri. Surah ke-5. Ayat yang ke-6. Yang kita akan cari tahu di mana kata kumtum dan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah ketemu Pak? Baik ya. Baik. Berarti kayaknya kita nggak bisa kerja kelompok Pak. Karena saya mengajak ayo kita cari, nggak ketemu. Kalau saya sendiri ketemu. Nah ini kayaknya kita harus perbaiki lagi nih. Harus ada kerjasama yang baik. Baik, udah ketemu ya Pak ya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6.
Idza qumtum. Ada kan? Tapi dibukakan ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Idza qumtum. Nah, ketemu. Ya, baik. Karena kita sudah ketemu, kita lanjutkan ayatnya. Jangan sampai di situ, udah ketemu, udah selesai. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum apa ini? Ilas shalah. Baik. Kita baru ketemu ayatnya. Udah berapa menit berlalu baru ketemu ayatnya. Idza qumtum ilas shalah, jika kamu akan tunaikan salat itu, pakai yang ini yang tadi saya bilang, mau dieksekusi, ya kan? Mau dieksekusi, mau salat itu, perhatikan, ini dia mau eksekusi ini, tapi perhatikan sebelum eksekusi ada huruf ila yang tadi saya kotakin ini. Perhatikan baik-baik. Ila itu dalam bahasa Arab disebut dengan harful ghoyah, huruf yang menunjukkan tujuan, sampai, ila. Jadi dari starting sampai ke finish. Jadi ila dalam bahasa Arab itu menunjukkan menuju, tujuan. Nah, karena kita sebelum sholat ini, sebelum menunaikan ini, artinya dari huruf ila ini ada isyarat menunjukkan ada hal yang harus dilakukan sebelum sholat. Ya kan? Sebelum sholat itu harus ada, perhatikan, ada proses. Nah, ila ini menunjukkan ada proses. Perjalanan sebelum Anda sholat itu harus perhatikan. Karena ini kan isyarat eksekusi. Tapi sebelum eksekusi itu, perhatikan itu, ada hal yang diperhatikan. Lihat, maka kita lanjutkan terus ayatnya setelah ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Jangan saya lagi yang baca, tolong orang lain yang baca. Biar saya irit suara saya. Ayo, siapa yang mau baca, Pak? Baca masuk surga, Pak. Bukan jaminan saya. Maksudnya ya, iya kan baca Al-Quran kan pahala. Masuk surga harus bawa pahala gitu kan. Siapa yang mau baca? Pak, Bu, mau masuk surga enggak? Mau? Lah disuruh baca Al-Quran kagak mau, gimana sih nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Nggak apa-apa. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Cukup, baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya? Baik, cukup, nggak apa-apa. Jadi kita lanjut lagi. Artinya sabar ya. Terima kasih ya. Semoga itu menjadikan amal timbangan berat di akhirat nanti. Baik. Ternyata kata Al-Quran, sebelum kita tunaikan sholat itu harus ada hal yang diperhatikan. Nah, hal yang diperhatikan inilah yang nanti kata para ulama yang tadi dibacakan ayatnya itu, yang pertama harus diperhatikan adalah apa? Faksilu wujuhakum, cuci untuk wajah, dicuci, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada kata ila di situ ya. Wa aydiyakum, ila juga. Dari jari ke marafiq, ke siku, bukan mulai dari siku, dari tangan ke siku. Itu. Ini walaupun kita agak loncat dikit ya. Bukan langsung kerannya dibuka.
itu dari siku ke tangan. Kaidah Al-Quran, tangan ke siku. Nah, itu contoh. Ini kita belum masuk praktek, tapi agak loncat dikit nih. Nah, jadi kan kadang juga tuh. Terus kan setelah itu, wa aidiakum ilal marafiq. Terus, wamsahu berusikum. Nah, itu nanti akan kita bahas pelan-pelan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ke mata kaki. Berarti dari mana? Dari lutut? Tidak. Kaki ini maksudnya dari sini. Jadi nanti itu kita akan praktekkan. Cuman ini agak loncat dikit. Jadi dari sini diturunkan ke mata kaki. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh. Baik. Nah, hal ini semua yang tadi disebutkan, membasuh muka, ya kan, membasuh muka, ya kan, terus atau membasahkan wajah, kepala dibasuh, tangan, kaki, itu semua disebutkanlah oleh para ulama dengan istilah wudu. Nah, wudu. Tanya saya, telinga gimana di telinga? Telinga. Bapak punya telinga? Ya kan? Baik. Apakah masuk bagian? Baik, nanti kita akan itu. Ini luar biasa, Pak. Kita belum wudu, udah tanya telinga, Pak. Kita juga masih mukadimah nih. Masih mukadimah ya. Belum juga mulai wudu, langsung tanya telinga nih. Insya Allah nanti kita akan maksudnya biar kita nggak loncat. Kita nggak loncat, pelan-pelan insya Allah nanti ya kita akan jawab itu semua. Tapi biar karena kita terstruktur, terkurikulum pembelajarannya supaya bisa paham dengan detail. Ya, takutnya loncat-loncat nanti mundur lagi. Ini apa sih masalahnya? Nah, jadi di sini kata para ulama itulah yang disebut dengan wudu. Nah, wudu ini kata para ulama sekalipun dia bukan bagian dari rukun, tapi ataupun nanti bahasa ulama dia merupakan, disinilah letak wudu menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Karena bapak ibu mau sholat sampai nangis darah pun kalau nggak wudu itu nggak ada artinya. Nah, jadi saya sedikit luruskan dulu sedikit jadi. Rukun dan syarat itu berbeda. Rukun kalau dilupakan, sholat itu cukup dilakukan dengan sujud sahwi. Kalau rukunnya ditinggalkan karena tidak sengaja, ditinggalkan, maka sebagai ganti dengan sujud sahwi. Kalau syarat, baik ibu sengaja ataupun tidak sengaja, nggak ada sujud sahwi. Harus mengulang. Jadi misalnya bapak ibu sholat, lupa nih, ini saya sujud ini udah 2 kali atau baru sekali. Nah, lupa kan? Nah, pada saat itu di rakaat terakhir kita sujud sahwi. Itu terkait dengan rukun sholat. Nah, sedangkan kalau syaratnya bapak ibu udah salam, ternyata tadi saya belum wudu. Oh, saya belum wudu. Ataupun dalam sholat udah asik-asik, bentar lagi tasyahud akhir, wah saya belum wudu, nanti aja sujud sahwi. Nggak ada itu cerita sujud sahwi aja, nggak. Tapi mengulangi sholat. Nah, itulah dia. Nah, jadi bapak ibu harus pahami baik-baik ya. Nah, itu harus diulangi, mulai kembali wudu, lantas ulangi sholat. Nah, jadi jangan juga, saya tadi kan udah sampai rakaat yang keempat, tambah aja 1 rakaat. Enggak juga. Ini bukan umroh, ya. Ini bukan tawaf. Kalau tawaf iya, umroh iya, ya. Udah putaran ke-6 batal, ya udah kalau lanjut lagi di 6-nya. Ya, kalau sholat tidak, mengulang lagi. Nah, itu dia. Nah, kata para ulama itulah yang disebut, muncul diistilahkan dengan syarat sah sholat. Sekalipun bukan bagian dari rukun sholat, tapi dia menjadi peran penting dalam sholat. Ya, bahkan menjadi sangat terpenting di dalam
dalam sholat. Pertanyaannya lagi nih, saya mau tulis di mana? Baik. Baik. Pertanyaannya adalah apa itu wudu? Nah, ditanya lagi wudu. Apa itu wudu, Pak? Nah. Al-wudu. Nah, wudu. Kalau wadu itu airnya. Kalau barisnya wadu itu airnya. Tapi kalau wudu itu sifatnya. Ya, disebut dengan sifat. Al-wudu. Nah, ini kita sebut wudu. Enggak apa-apa ya Pak ya, kita agak sedikit berlama-lama lagi. Nah, makanya alhamdulillah ya pada Allah juga. Kalau ini kita bahas di setelah sholat maghrib, tanggung banget. Enggak nyambung itu ya. Nanti pekan berikut lagi baru bahas ini. Baik, wudu itu asal katanya dari kata tawaddo'a yatawadda'u. Nah, ini asal katanya, setara turunannya ya maksud saya. Kalau asal katanya bukan ini turunan-turunannya yang sama, seakar semua. Tawaddo'a yatawadda'u. Nah, ini kata kerjanya. Nah, ini kata ini turunannya adalah dari kata do'a. Ya, do'a yang artinya bersinar. Bersinar. Doa itu artinya bersinar. Ada turunan dari sini, nanti ada lagi turunannya, nanti ada disebut dengan dau'un. Dau'un. Ataupun nanti juga disebut dengan diaun. Baik. Bersinar, ini sifatnya nanti disebut dengan diaun. Jadi bersinar ini sifatnya ada dau'un, ada juga disebut dengan diaun. Baik, silakan dibuka Al-Qur'an surah 10 ayat ke-5. Surah 10 ayat ke-5. Saya izin minum lagi apa Ibu ya? Ada? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Masya Allah. Ini luar biasa. Al-Quran telah menyebutkan itu 1500 tahun yang lalu. Sekarang baru ditemukan itu. Kata Allah, matahari itu bersinar. Bukan memantulkan cahaya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an, matahari itu mengeluarkan bersinar, wal qamar, dan bulan memantulkan cahaya. Tuh indah tuh. Pak, sekarang begini. 1500 tahun yang lalu, sekarang baru ditemukan kebenaran itu. Padahal sudah disampaikan kebenaran itu 1500 tahun yang lalu. Sekarang ini baru orang penelitian baru menemukan semua itu kan. Nah, artinya kurang apa lagi itu Islam? Kurang apa lagi orang artinya saya tuh terkadang kurangnya di mana sih? Oh, dari segi apa Islam gak bisa membuktikan? Semua bisa. Nah, jangan jauh-jauh deh yang belum beriman. Yang sudah beriman aja masih kurang apa? Ini Allah sudah sebutkan. Ini peristiwa yang sekian jutaan tahun yang lalu yang Allah ciptakan itu dibuktikan sekarang. Nah, kalau ini bisa dibuktikan, maka surga dan neraka itu pasti ada. Kenikmatan dan adab itu pasti ada. Maka kita yang mengaku orang beriman jangan juga hanya merasa beriman lalu lantas aman. Tidak, hati-hati, ada kenikmatan dan ada siksaan. Cukup dengan ayat ini aja kalau orang memahami, Masya Allah.
Ada nggak kitab-kitab suci di muka bumi ini yang menyebutkan peristiwa 1500 tahun yang lalu yang bisa dibuktikan sekarang? Nggak ada, cuman di dalam Islam. Ya kan? Api di dalam laut ada, disebutkan. Bulan terbelah itu pernah terjadi, terbukti sekarang. Dua laut, dua air yang nggak bisa bertemu, nggak bersatu, itu sudah disebutkan. Masih kurang apa lagi? Hah? Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Baik, doa, bauun, diaun. Nah, dari sini Bapak Ibu, memancarkan cahaya, ya, memancarkan cahaya, bersinar. Jadi nanti begini, wudu itu maksudnya begini. Orang ketika ini memancarkan, ya, di sini perhatikan, tawaddo'a, ini orang nanti wudu itu seharusnya, ya, perhatikan, nanti seharusnya itu dia ketika wudu. Nah, ini nanti kalau wudu di sini secara bahasa nanti kita ketemu, yaitu apa? Secara bahasa, semua secara bahasa itu menyebutkan al-wudu artinya an-nazafah. Disebut dengan an-nazafah. Wudu disebut juga dengan an-nazafah. An-nazafah. Apa itu an-nazafah? Iya, kebersihan. Tapi kebersihan bagian luar. Jadi kalau bersih bagian luar itu disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan nazafah. Ya, membersihkan bagian luar itu nazafah. Ya. Nah, sedangkan membersihkan bagian dalam, ya, nanti ada juga disebutkan lagi satu selain nazafah, ada disebut dengan al-husnu. Al-husnu. Al-husnu ini apa? Ini kebersihan yang memancarkan dari jiwa. Kalau ini kebersihan fisik, nazafah, kebersihan fisik. Kalau al-husnu, kebersihan jiwa. Jiwanya itu memancarkan. Nah, adapun nanti dari dau'un atau ad-diya, dari sini kedua ini, ini nanti yang disebutkan dengan memancarkan pikiran itu, dari pikiran. Nah, oleh karena itu saya sebutkan bahwa maksud dari orang wudu itu, Pak, seharusnya bukan saja hanya sebatas bagian luar yang bersih, tapi juga itu dari kebersihan luarnya itu nanti akan menjadi kebersihan di dalamnya. Kebersihan di dalamnya itu maksudnya apa? Sampai ada bentuk dia ketika wudu dia merasakan. Jadi orang wudu misalnya dari tangan ke siku, dari tangan ke siku, artinya apa? Ingin menunjukkan bahwa tangan itu kan yang sering beraktivitas kan adalah tangan. Dan perhatikan itu di dalam ayat wudu itu, itulah anggota-anggota yang pada umumnya beraktivitas. Coba Bapak bayangkan. Yang paling beraktivitas itu apa? Kaki, tangan, kepala kita ini apa di dalam? Otak kita itu. Sehingga dia bisa masuk itu. Bagian wajah diusap, bagian apa yang sering paling beraktivitas? Mulut, mata, itu beraktivitas semua. Maksudnya apa? Bukan saja hanya bagian kepalanya bersih secara luar, ya, tangan bersih secara luar, tapi pastikan itu juga. Kan kalau kita buka keutamaan wudu kan sampai kata Nabi SAW, sampai tetesan terakhir pun itu kecuali guguran bersama dosa-dosanya. Nah, apa kaitannya di sini? Cahaya di sini kan kalau kita buka, ya nih, seperti misalnya Pak Yadi kan ada kemarin udah saya suruh download aplikasi kan, itu buka aja di bab wudu, bab yang keempat, hadis 133, subtopik yang ketiga kalau kedua kalau nggak salah. Hadis 133 hadis Al-Bukhari. Kalau di aplikasi ya, kalau di kitab saya nggak bawa kitabnya, itu hadis nomor 136 ya. Saya mohon maaf Bu, saya nggak sempat itu lagi.
Tapi hadisnya ada nggak? Hadis 133. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Yahya bin Bukair. Masuk aja di isinya, matanya. Coba baca matanya aja. Artinya aja di situ. Aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah. Dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, fal yaf'al. Tuh, perhatikan. Ini kata Abu Hurairah, ya kan? Ketika naik di atas masjid, ya, bersama sahabatnya, lalu Abu Hurairah mengatakan, saya pernah mendengar kata Rasulullah, inna ummati yad'u yaumal qiyamah ghurral muhajilin. Datang pada hari kiamat itu, ya, bercahaya. Ini dia, ghurral muhajilin, bercahaya. Ini min atharil wudu. Kaitannya apa wudu? Cahaya ini maksudnya apa? Tidak semua orang itu wudu nanti akan bercahaya di kelak. Jadi cahaya itu maksudnya secara metafor, maksudnya itu muncul kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Nah, pada saat Bapak Ibu wudu yang benar, disitulah nanti akan berefek pada aktivitas kita. Wudu, mengingat tangan ini mungkin pernah mengambil hak orang lain, atau tangan ini pernah memukul orang lain, atau tangan ini pernah menyakiti orang lain. Wudu berkumur-kumur, mungkin mulut ini pernah ghibah, mulut ini pernah memfitnah orang. Itu maksudnya tinggalkan semua ketika dia wudu. Maka itu yang disebutkan dalam hadis, ya'ti yaumal qiyamah ghurral muhajjilin min atharil wudu. Kalau wudu tapi masih juga ghibah, itu nggak bakal muncul cahayanya, cuma sebatas luarnya saja. Jadi orang Islam itu wudu bukan asal wudu. Karena wudu ibadah, makanya ulama mengatakan kalau wudu jangan berbicara karena makruh hukumnya. Karena wudu ibadah, bayangkan nggak kalau wudunya sambil ngobrol atau sholat sambil ngobrol? Wudu tetap sah, iya. Tapi kan yang dicarikan di sini ini memancarkan cahaya itu nanti, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa dilebihkan, nanti kita bahas lagi. Tuhan dimaksudkan melebihkan itu apa? Ya, melebihkan dalam hal 3 kali, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan lebih dari 3 kali, maka orang itu zolim, bermaksiat kepadaku, kata Nabi. Nah, jadi ini yang dimaksudkan ketika Bapak Ibu wudu, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya memancarkan itu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, Pak. Orang wudu itu fisiknya bersih. Yang saya maksudkan bagian luar sempurna. Bukan yang tadi saya maksud sempurna ada kehilangan anggota tubuh, tidak ya. Tapi yang saya maksudkan sempurna di sini, satu, fisiknya secara luar bersih. Dari luar ini yang akhirnya masukkan berguguran dosa kan. Kalau dosa sudah gugur, sisanya yang bersih. Nah, yang bersih itulah yang akan memancarkan jiwa yang tenang juga. Jiwa yang bersih, pikirannya pun nanti jadi bersih. Gitu dia. Jadi kalau kita habis wudu masih juga melakukan dosa, bahkan setelah wudu masih ghibah, itu artinya apa? Tetesan air wudunya yang tetes itu tidak membawa dosanya, tidak gugur bersama dosanya. Karena kata hadis itu kan turun, itu netesnya itu bersamaan dengan gugurnya dosa. Jadi kalau udah dosanya gugur, berarti hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, itu akan memancarkan aura-aura kebaikan. Makanya nggak heran kan kita lihat orang, wah, wajahmu bercahaya, bukan ada cahaya, tidak. Nah, itu metafor aja, maksudnya, wah. Pak Untung jangan pasang lampu juga besok nanti. Jadi itu yang dimaksud orang wudu, Pak. Jadi wudu itu ada maknanya. Nah, ini yang saya maksud. Nah, kalaupun setelah wudu, perhatikan, kalau wudunya benar, Pak, dari awal, wudunya benar tuh, perhatikan Bapak Ibu. Setelah wudu apa yang kita lakukan?
Berdoa, menariknya Bapak Ibu, berdoa itu ini doa setelah wudu itu paling berbeda dengan doa-doa yang lain. Bapak mau makan apa baca doanya? Iya. Tapi kalau setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu apa? Itu konfirmasi iman. Tuh. Konfirmasi iman, kan syahadat itu iman. Makanya dia kembali konfirmasi iman lagi. Maka cuma dikasih hayya 'alas shalah, langsung connect. Jadi bukan hanya asal setelah wudu asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad. Tidak, itu konfirmasi iman kita lagi. Sehingga baru diiqamat aja langsung itu nyangkut. Cepat itu. Setelah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apalagi? Allahumma ja'alni minat tawwabina. Apa hubungannya antara taubat dengan wudu? Padahal Bapak Ibu wudu bukan melakukan suatu dosa, bukan melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Wudu bagian dari ibadah. Tapi apa hubungannya kita minta pengampunan dosa? Itu dia tadi yang kita ketika wudu, iya kan? Kita minta, ya Allah jadikanlah saya dari orang yang bertaubat. Itu maksudnya apa? Wudu tadi itu berguguran dosa-dosanya. Nah, taubat itu apa? Tidak mengulangi, ya kan? Berjanji tidak akan mengulangi. Terus apa lagi? Bersungguh-sungguh, ya kan? Nah itu dia. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ketika. Dan perhatikan Mbak, Allahu Akbar. Perhatikan ayatnya nggak sampai di situ ya. Kalau kita lanjutkan itu tentang tayamum selanjutnya kan. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum maridun aw ala safarin aw jaa ahadukum 'alal ghaid. Dan seterusnya. Perhatikan nanti di situ ada ayatnya. Perhatikan ayatnya indah sekali. Ternyata wudu itu, perhatikan Bapak Ibu. Dan kata Allah, wudu itu bukan mau memberatkan kita, tapi Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Coba kita lihat, perhatikan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum. Perhatikan, ada ayatnya. Buka Pak. Ayo. Di penghujung ayatnya itu menarik indahnya ayat wudu ini. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Apa tuh haraj di situ? Ayo artinya Pak. Allah menjadikan bagi kalian min haraj. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan. Tapi dia hendak membersihkan. Nah, wal yutahhirukum. Untuk mensucikan, kita ketemu kata tohir di situ. Ada kata tohir. Tohir itu Pak, atau toharo. Ini toharo. Toharo itu kesucian bersifat umum dia. Umum, semua kebersihan apapun itu disebut dengan toharo. Cuma nanti di dalam setiap ibadah ada kesucian, kebersihan secara pribadi. Misalnya kalau sholat kebersihannya wudu, ya kan? Nanti kalau suami istri berhubungan badan, kebersihan nanti disebut dengan mandi wajib dan lain-lainnya. Orang nifas, itulah disebut dengan itu bahasa khusus untuk setiap ibadah. Tapi yang mencakup semua ibadah, kebersihannya, kesuciannya itu disebut dengan toharoh. Nah perhatikan kata Allah, walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah itu ingin kita itu supaya fisiknya bersih, jiwanya bersih, pikirannya bersih. Itu yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita wudu. Itu supaya hal-hal itu bersih dalam diri kita, bukan membuat kita menjadi beban. Jadi jangan bertanya juga, kenapa sih harus wudu? Kalau logika kan begitu, ngapain harus wudu? Justru mandi lebih bersih Pak, ya kan? Logikanya kan begitu. Mandi pakai sabun, ada nggak orang wudu pakai sabun? Nggak ada.
Kalau secara akal kita, wudu sama mandi itu bersihan mandi secara fisik. Tapi kata Allah, saya inginkan kalian wudu itu bukan hanya bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya juga bersih. Dan perhatikan indahnya, waliyutahhirakum waliyutimma ni'mati 'alaikum la'allakum tashkurun, supaya saya ingin menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Setelah itu baru nanti kalian sadar, baru kalian bersyukur. Oh, ini ternyata saya disuruh wudu. Gitu, Pak. Ya. Kok diam? Nah, itu dia ya Pak ya. Insyaallah bagian dari wudu yang kita sampaikan. Semoga jadi nanti saya wudu itu mencakup semua ya. Itu nama sifatnya. Jadi wudu itu Bapak Ibu nama lain dari toharo. Cuman toharo itu lebih umum ya, mencakup semuanya. Kalau wudu itu kebersihan juga, tapi dikhususkan untuk sholat. Dalam artian Bapak Ibu nggak juga harus wudu untuk sholat. Nggak sholat pun kalau wudu silakan jaga wudunya. Karena mungkin itu yang disebutkan oleh Nabi. Bisa jadi yang disebutkan oleh Nabi tadi itu. Hadis riwayat Abu Hurairah itu kan. Ya kan? Inna ummati yuda'au yaumal qiyamah. Ya, ghurrul muhajilin. Datang dengan membawa cahaya. Ghurrah itu istilahnya hal yang paling berbeda. Tampilannya berbeda. Jadi misalnya Bapak Ibu tulis, contoh aja, contoh. Contoh di papan ini ada huruf-huruf, ya kan? Tintanya hitam. Bapak Ibu ambil tinta biru. Nah, biru itu kalau kita ilustrasikan gurroh, paling berbeda. Paling nampak. Sekalipun Bapak Ibu tulis angka 1, 2, 1, 1, 1, banyak sebanyak apapun, satu angka 1 itu tulis sebanyak-banyaknya, tapi kalau Bapak Ibu tulis angka 5, maka dia paling berbeda. Paling kelihatan. Bukan banyak yang paling kelihatan, tapi justru dia sendiri itu paling kelihatan, paling berbeda. Itu nanti diistilahkan juga kalau mau dicitrakan sedikit, ataupun nanti gurroh itu disebutkan dengan kuda yang itu biasanya ada kayak putih sedikit di sini pada guratan. Nah, kita sebut guratan. Gurroh itu bahasa kita juga guratan. Tuh. Guratan aja sampai minjam sampai bahasa Arab. Kan keterlaluan. Udah gitu udah minjam masih nyalahkan juga bahasa Arab. Ya kan? Kursi dari mana? Bahasa Arab. Tuh kan? Udah minjam masih juga celak bahasa Arab. Bahkan dikasih pinjaman tanpa bunga masih celah. Yang kasih pinjaman pakai bunga disanjung, kan itu aneh. Nah, ini cuma supaya kita buka sedikit mata kita ya. Nah, banyak itu. Jadi gurroh itu artinya nanti ada putih di kuda di guratan itu. Itulah yang disebut dengan gurrul muhajjilin. Gurroh, ya cahaya putih. Paling berbeda. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka man istata'a, barang siapa yang bisa melebihkan dari wudunya, silakan. Melebihkan itu nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang berbeda. Maka falyaf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakan. Nah, ini dia Bapak Ibu pembahasan kita wudu. Dan setelah wudu apa yang kita lakukan? Baru mau sholat. Tapi kayaknya belum, Pak. Kita masih muqaddimah lagi. Gak apa-apa ya? Kita muqaddimah lagi. Kan begini Pak, kalau wudu, pertanyaannya begini. Kalau wudu itu pakai apa? Air. Apakah semua air bisa pakai wudu? Tidak. Maka kita masih muqaddimah lagi ya, insyaallah ya, insyaallah. Kita masih muqaddimah lagi air kayak gimana yang kita gunakan untuk wudu. Ya kan? Air yang kena panas matahari apakah bisa wudu? Air yang tergenang apakah bisa wudu? Air kopi bisa wudu atau tidak? Dan lain-lainnya. Air teh bisa wudu atau tidak? Itu kan banyak harus kita ketahui. Ya, apakah bagaimana takaran wudu itu seperti apa? Kalau pakai keran itu seperti apa? Ya, kalau cara buka nggak perlu saya ajarkan, semua bisa buka.
Ya, maksudnya tapi penggunaannya ini ya. Penggunaannya ini gimana? Kalau buka kan nggak perlu diajarkan, Bu. Ya kan? Bisa buka sendiri. Nah, pada saat kita berwudu di keran itu caranya gimana? Kalau pakai gayung gitu, waduk itu wudunya gimana? Nah, itu dulu. Kan nggak semua orang di rumahnya itu kan ada kerannya kan? Mungkin ada di baskom, dia pakai gayung, itu wudunya gimana? Apakah langsung celupin semuanya atau gimana, atau caranya gimana? Ah, bukan kayak gitu ya. Jangan diikutin di contoh Pak Untung ini tersesat, Pak. Ya. Baik ya, Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita cukupkan sampai di situ pertemuan kita, insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.